Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau melebihi dari segala sesuatu yang kami perlu. Oleh karena Engkaulah Tuhan kami ada di tempat ini. Oleh karena kasih-Mu kami hidup hingga pada saat ini. Kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh mengagungkan Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan di tempat ini. Kami boleh mengalami kasih Tuhan di tempat ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami memiliki mata untuk melihat Tuhan di tempat ini nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tempat ini, melawat umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami pewahyuan, hikmat untuk kami lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tidak sama ketika kami datang. Kami bersorak-sorak, kami bersuka cita, oleh karena kami berjumpa dengan Bapa di tempat ini. Terima kasih Bapa, penuhi tempat ini dengan kuasa Roh-Mu. Penuhi hati kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Bapak Ibu jangan duduk. Katakan samping kiri kanan, saya mengasihi-Mu. Amin. Iya. Kita ada di tempat ini karena kasih Tuhan. Iya, berikan senyum yang terbaik samping kiri kanan. Iya, suami istri juga pandang-pandangan Pak. Pak Dirman pandang istrinya. Haleluya. Senyum dia indahkan. Iya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Iya, ada sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke, sudah dapat. Kita baca 3, 2, ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, perikop firman Tuhan ini apa Bapak Ibu? Hidup orang Kristen. Katakan hidup orang Kristen. Iya. Jadi saya beri tema saudaraku, hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya lihat kata hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah masih ada terus, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Masih ada terus, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ada di tempat ini karena kita hidup, amin. Iya. Oleh sebab itu Saudaraku, kita mau belajar
Bagaimana pengikut-pengikut Kristus hidup sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Iya, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ada 4 hal yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah berdoa. Katakan berdoa. Katakan berdoa. Iya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan di sini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam terjemahan lain, saudaraku, iya, firman Allah yang hidup bisa ditampilkan. Dikatakan begini, akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu waspada dan bijaksana, dan jangan biarkan apapun menghalangi saudara untuk berdoa. Amin. Kita baca 3-2 ya. Akhir dunia ini hampir tiba. Karena itu waspada dan bijaksana, dan jangan biarkan apapun menghalangi saudara untuk berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berdoa itu sangat penting bagi kita orang percaya. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, berdoa adalah nafas hidup kita. Amin. Artinya saudaraku, kalau kita tidak berdoa lagi, berarti ada gangguan pernapasan kita. Kalau ada gangguan pernapasan saudaraku, pasti cepat-cepat dibawa kemana saudaraku? Ke emergency, rumah sakit. Karena ada gangguan. Iya. Jadi yang menghalangi ini saudaraku, yang menghalangi gangguan pernapasan, harus disingkirkan. Itulah sebabnya dikatakan, jangan biarkan apapun menghalangi saudara untuk berdoa. Karena berdoa adalah hal yang sangat penting. Itulah nafas hidup kita orang percaya, Bapak Ibu. Ada amin? Katakan sambil kiri kanan, berdoa Pak. Berdoa Pak. Iya. Anda mari katakan. Iya. Berdoa, amin. Berdoa itu adalah sangat yang penting. Ketika Yesus saudaraku memulai pelayanannya, dia dibaptis. Dia sedang berdoa. Mari kita lihat saudaraku, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Kita baca 3-2 ya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Katakan sedang berdoa. Apa yang terjadi? Terbukalah surga. Amin. Terbukalah surga. Baru dikatakan di ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wow. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berdoa saudara. Dikatakan terbukalah langit. Bapak Ibu, Yesus itu adalah Tuhan kita, Raja kita. Hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Iya, berdoa adalah hal yang sangat utama. Amin. Hal yang sangat penting. Alkitab, ya, Rasul Petrus berkata, singkirkanlah semua yang menghalangi Anda untuk berdoa. Sebab seberapa banyak kita memberikan waktu kita untuk berdoa di tempat ini. Seberapa banyak waktu kita berikan berdoa secara pribadi di rumah kita. Setiap kita sama Tuhan berikan 24 jam setiap hari. Adakah kita memberikan waktu kita 1 jam setiap hari untuk kita berdoa kepada Tuhan? Setiap minggu kita diberikan waktu untuk kita berdoa di tempat ini. Hari Selasa, Kamis, Bapak Ibu. Apakah kita memberikan waktu kita untuk berdoa? Atau mungkin tidak bisa hari Minggu, hari Selasa.
tetapi hari Sabtu juga ada 2 di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doa membuka langit, surga terbuka, membuat surga terbuka. Doa membuat Roh Kudus turun. Doa membuat surga bersuara untuk memperdengarkan suaranya Bapak Ibu. Di dalam doalah kita mendapatkan misi. Gereja terbesar yang sangat pertumbuhannya besar di tahun 2007 saudara, 1900 sampai 2007 saudaraku, gereja Korea di Yoido, gereja David Choyonggi. Choyonggi. Tahu Choyonggi? David Choyonggi gak tahu? Sampai 830 jemaatnya Bapak Ibu. Kalau saya sering dulu bawa tamu, selalu saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya Choirami Nelson Imnida Indonesia Ira. Hangu kire Choyong Pan. Nayabun Choyong Pilmok Sakamnida. Jadi saya katakan, bapak saya Choyong Pil. Saya bilang, istri saya Choyongku kan saya bilang. Bapak Ibu itu seloro. Jadi kalau disampaikan itu sama Korea saudaraku, mereka ketawa-ketawa Bapak Ibu. Karena mereka kebanyakan tahu gereja di Korea pertumbuhannya sangat besar Bapak Ibu, sampai 830 tahun 2007 saudara. Pernah diwawancarai bagaimana gereja ini bisa bertumbuh dengan besar. Dia menjawab, yang pertama, berdoa. Lalu yang kedua, dia menjawab, berdoa. Yang ketiga, apa jawabannya? Berdoa. Bapak Ibu Saudara, berdoa sangat perlu. Itulah napas hidup kita Bapak Ibu. Amin. Gereja mula-mula Bapak Ibu mengalami janji Tuhan sebelum dia menerima janji Tuhan. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 1. Kisah 2 ayat 1 saudaraku. Dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Katakan semua orang percaya. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Untuk apa saudaraku? Untuk berdoa bersama-sama. Di ayat di ayat sebelumnya berdoa bersama-sama, berdoa bersehati, berdoa bersepakat Bapak Ibu. Lalu di ayat yang kedua apa yang dikatakan? Coba lihat. Tiba-tiba, kita baca 3 ayat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum mereka terjun melayani, mereka menantikan janji Bapa. Di mana saudara? Berdoa di Yerusalem, di satu tempat. Mari kita berikan waktu kita untuk kita berdoa. Amin. Ya, berdoa Bapak Ibu Saudara itu adalah membangun persekutuan kita dengan Tuhan, membangun keintiman kita dengan Tuhan, membangun mesbah kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya selalu berkomitmen Bapak Ibu, di rumah kami
saya selalu membangunkan anak-anak saya, istri saya jam 5 untuk berdoa Bapak Ibu. Kadang sebelum jam 5 saya sudah bangun dulu. Iya, saya secara pribadi berdoa. Tetapi setelah jam 5 mungkin bisa saja sampai jam 5.15 kita berdoa bersama-sama. Karena Bapak, karena berdoa itu sangat penting. Apalagi kita menghadapi situasi keadaan yang tidak semakin baik. Hari ini tidak semakin baik. Dunia tidak semakin baik. Peperangan terjadi Ukraina dan Rusia, saudara. Kejahatan terjadi. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita, hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah berdoa. Amin. Katakan, hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus adalah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdoa adalah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Berdoa bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berdoa artinya kita sedang berserah kepada Tuhan. Berdoa artinya kita sedang memiliki rasa haus dan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan begini Bapak Ibu, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa yang mati akan dihidupkan oleh Tuhan. Amin. Apa yang kurang akan dipenuhi oleh Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Dalam rumah kita, secara pribadi, dan doa korporal hari Selasa. Amin. Puji Tuhan, hari Selasa kemarin agak lebih banyak berdoa di tempat ini. Saya berharap Selasa malam mari kita datang berdoa. Amin. Siapa di sini yang disebut Kristen? Angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan? Ragu masih Kristen atau pengikut Kristus? Ragu? Jangan ragu. Iya, siapa yang menjadi pengikut Kristus? Iya, saya harus berdoa. Katakan. Saya harus berdoa. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mari kita baca ayat yang ke-8. 3:2 tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang terutama, dikatakan yang terutama, dalam terjemahan lain, di atas semuanya itu. Di atas semuanya itu. Artinya tidak ada yang lain. Kasihilah seorang dengan yang lain. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudaraku, kita harus mengasihi. Katakan mengasihi. Kasih adalah dasar hidup kita. Kasih adalah karena kasih Allah kita diselamatkan. Karena kasih Tuhan kita memperoleh hidup yang kekal. Karena kasih Tuhan kita boleh mendekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu kasih. Hal yang kedua saudaraku, kita harus mengasihi. Katakan kita harus mengasihi. Iya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab sudah mencatat bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, pembual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, memberontak terhadap orang tua, tidak suka, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang,
berlagak tahun lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dikatakan di 2 Timotius 3, saudaraku, kita baca ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Dikatakan, kita baca 2-3 ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka datang ke gereja. Secara lahiriah mereka datang ke rumah Tuhan. Secara lahiriah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tidak boleh kita harus mengasihi. Katakan mengasihi. Dunia tidak semakin baik, akan datang masa sukar. Manusia sudah mencintai diri sendiri, sombong, dan tidak suka agama, tidak menghormati orang tua. Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus mengambil gaya hidup untuk mengasihi. Amin. Iya, katakan mengasihi. Mengasihi adalah sangat yang penting, Bapak Ibu. Itulah sebabnya dikatakan yang terutama di atas semuanya itu, kasihilah seorang dengan yang lain. Bagaimana cara kita mengasihi? Berilah tumpangan berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Dalam kalimat yang lain, saudaraku, ya, dalam kalimat yang lain dikatakan begini, ya, tetapi yang above all things have perfect love for one another. Iya, kasihilah sungguh-sungguh, kasihilah dengan bersemangat seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini perintah Tuhan bagi kita, bahwa kejahatan dunia ini tidak bisa kita balas. Amin. Iya, tidak bisa kita balas. Harus kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang berbuat jahat kepada saudara, berbuatlah baik. Amin. Itu gaya hidup kita. Amin. Iya. Mari kita lihat saudaraku, 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Oke, kita baca. Saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 8 dulu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Amin. Yaitu untuk memperoleh. Saudara dipanggil untuk memperoleh berkat. Saudara dipanggil untuk memberkati. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Iya, mari kita mengasihi, Bapak Ibu. Ini perintah Tuhan, sebab Allah itu kasih, Bapak Ibu. Iya, kalau kita mengasihi, berarti kita tinggal di dalam Allah. Kalau kita tinggal di dalam Allah, bukan lagi kita, tetapi kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, itu yang kita pancarkan, itu yang kita hidupi, saudara. Itu yang kita bagikan kepada orang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, mengasihi, ya, adalah bagian daripada hidup orang Kristen. Ya, mengasihi adalah bagian dari kehidupan orang Kristen. Amin. Mari katakan mengasihi. Iya. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada orang dengan yang lain. Jadi
Bapak Ibu Saudaraku, salah satu bentuk mengasihi adalah dikatakan be hospitable for one another. Berilah keramahan kepada orang lain. Berilah kemurahan kepada orang lain. Murah senyum. Sebagai penerima tamu saya berharap supaya senyum. Amin. Welcome setiap orang yang datang. Memberi senyum, memberi keramahan kepada orang lain. Kalau kita disapa, kalau kita menyalami orang, lihatlah wajah orang itu. Kadang-kadang fokus kita kepada yang lain sehingga kita tidak menyalam. Sudah tangan orang begini, tapi kita tidak berikan karena memang fokus kita kepada orang lain. Jangan kita tersinggung, amin. Kadang mungkin dia tidak tahu. Tetapi supaya kita tetap saling mengasihi. Itu buktinya bahwa kita satu keluarga di tempat ini. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di sini, saudaraku, melayani. Katakan melayani. Katakan melayani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup sebagai pengikut Kristus yang pertama berdoa, yang kedua mengasihi, yang ketiga melayani. Kita sudah masuk dalam pelayanan, sudah mulai konsel, sudah mulai doa atau ibadah remaja, ibadah pemuda dan anak-anak. Mari kita supaya kita melayani. Mari kita baca, saudaraku, di ayat yang ke-10. 3:2 yang layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita baca sekali lagi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, 3:2 yang layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, kita ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Setiap kita telah menerima kasih karunia Tuhan, dan setiap kita yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita adalah sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Tiap-tiap kita dikaruniakan. Alkitab katakan, tiap-tiap kita, masing-masing kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah dilahirkan kembali, kita punya karunia. Mari kita lihat, saudaraku, 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia kepada kata-kata dan pengetahuan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan juga memberikan pengetahuan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sudah lulus, sarjana, mari Bapak Ibu layani. Mari kita melayani. Tuhan dikaruniakan pengetahuan. Ayat yang ke-9. Mari kita baca. 3:2 yang. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan kita iman. Dan kepada yang lain, yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain,
Lagi Ia memberikan karunia untuk apa itu? Membedakan bermacam-macam roh. Ayat 11. Iya. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ayat 11. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita karunia. Kita harus mempergunakan karunia itu. Kita harus memakai karunia itu. Lewat apa? Lewat melayani Bapak Ibu. Iya, karena kita semua adalah pengurus dari kasih karunia Allah. Pengurus yang baik. Mungkin nama saudara tidak tercatat sebagai pengurus, tetapi saudara adalah pengurus. Amin. Kita semua adalah pengurus. Iya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, melayani adalah mengaktifasi karunia yang dikaruniakan Allah kepada kita. Iya, Tuhanlah yang memberikan karunia, tetapi karunia itu perlu digali. Katakan perlu digali. Katakan karunia itu perlu ditemukan. Bagaimana cara kita menemukan karunia? Terjun dalam pelayanan. Kita tidak boleh sebagai penonton di gereja, tidak boleh. Kita adalah sebagai kita harus melayani Bapak Ibu. Pelayanan itu adalah panggilan bagi tiap-tiap kita Bapak Ibu. Iya, kita ini semua disebut sebagai batu-batu hidup. Dan Yesus itu adalah sebagai batu penjuru. Batu hidup, suatu bangunan rohani yang dibangun dalam rumah rohani. Iya, itulah kita masing-masing Bapak Ibu. Makanya rumah rohani itu adalah disebut gereja atau keluarga kerajaan Allah. Di mana? Di mana kita tertanam, di mana kita beribadah. Kita masing-masing diberikan karunia. Iya, untuk apa? Untuk menjadi pengurus yang baik. Mari kita buka saudaraku 1 Petrus 2 ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat kelima, kita baca 3-2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, karunia yang dikaruniakan kepada kita harus mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus. Masing-masing kita ini adalah batu hidup di atas batu penjuru Bapak Ibu. Ayat 6 dikatakan, saudaraku, apa ayat 6? Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu pencuri yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Jadi Yesus adalah batu penjuru yang telah diletakkan sebagai pondasi kita, sebagai dasar gereja, sebagai dasar keluarga kerajaan Allah di GKRI juga, saudaraku. Ini adalah dikatakan di sini rumah rohani itu adalah oikos. Kalau secara umum adalah eklesia, secara menyeluruh umat jemaat Tuhan adalah eklesia. Tetapi secara keluarga, oikos, rumah rohani, kita ada di rumah rohani. Di mana Bapak Ibu? Gereja kita GKRI Bukit Jaitun. Kita harus melayani. Ya, karena masing-masing kita
adalah batu hidup yang sedang dibangun sesuai dengan karunia yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus temukan potensi. Kita sudah mendengar beberapa minggu yang lalu, temukan potensi dalam diri Anda. Bagaimana caranya kita menemukan? Di dalam doa. Bagaimana kita menemukan? Lewat kasih kita kepada orang. Bagaimana kita menemukan? Lewat pelayanan di gereja Bapak Ibu. Untuk kita ditempatkan, masing-masing kita ditempatkan untuk membangun satu rumah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, mungkin saudara yang belum digali, sudah ada di dalam hati kita tetapi belum digali. Kemudian itu harus dikembangkan. Katakan dikembangkan. Iya, itu dipersembahkan kepada Tuhan, dikembangkan lewat pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir begini, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Bukan saudara, ini bukan berbicara tentang saudara, ini bukan berbicara tentang kemampuan saudara. Ini tentang panggilan kita masing-masing. Karena tiap-tiap kita diberikan karunia. Hai pemuda-pemuda, remaja, mari pergunakan karunia, talenta, potensi yang ada padamu untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Iya. Seberapa banyak kita mau pada hari ini mengambil bagian dalam pelayanan? Angkat tangan Bapak Ibu. Iya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yusuf saudaraku, sebelum dia melayani satu bangsa, dia mendapatkan visi dari Tuhan. Iya. Dia tidak tahu. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada papanya, bahwa bahwa berkas-berkas saudara-saudaranya tunduk kepada berkas-berkas dia. Apakah engkau menjadi raja atas kami? Kata saudaranya. Bapaknya juga berkata, apakah engkau menjadi raja atas kami? Mana mungkin. Akhirnya saudara-saudara membenci dia, ingin mengubur si Yusuf supaya tidak terjadi visi mimpi dia dimasukkan ke apa. Saya percaya ketika saat itu Tuhan menyertai dia, menyertai Yusuf. Dan apa yang terjadi? Akhir kata dia dijual kepada orang Ismail. Dan orang Ismail menjualnya kepada bangsa Mesir, itulah Potifar. Dan di sana Bapak Ibu, dia bekerja. Dia bekerja Bapak Ibu. Dia melayani orang. Dia melayani. Dan dikatakan di Kejadian 39 ayat 2. Karena Tuhan menyertai Yusuf, ia selalu berhasil dalam pekerjaan. Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara, sadarkah Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu Saudara disertai oleh Tuhan? Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Apa yang kita lakukan, apa yang ada di tangan saudara akan dibuat Tuhan berhasil. Bukan hanya dia melihat tuannya yang tidak percaya kepada Tuhan, melihat bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan, dan dia Yusuf mendapat kasih dari Tuhan, sehingga dipercayakan kepadanya segala hartanya, segala pekerjaannya, sehingga saudaraku, semua milik Tuhan diberkati. Apakah Yusuf sudah tercapai cita-citanya? Tidak. Bahkan dia dipitnah, masuk ke dalam penjara selama 2 tahun. Di usia 30-an saudaraku, karena Tuhan menyertai dia, Tuhan memberikan hikmat kepadanya, sehingga raja, ketika bermimpi saudaraku, dia dapat mengartikan mimpi itu.
dia diangkat menjadi pemimpin di tanah Mesir. Dan dia bisa melayani, menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi suatu bangsa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita supaya kita terjun dalam pelayanan. Amin.